Assalamualaikum anak-anak hebat kelas 4 SDN Semut dan ayah bunda hebat. Selamat datang di kelas belajar daring SD Negeri Semut, khususnya untuk kelas 4. Hari ini hari pertama kita memulai untuk melakukan kegiatan belajar online. Hari ini kita akan berkenalan dan bercerita. Ayah bunda yang hebat-hebat, izinkan saya untuk menyampaikan pesan dari Bapak Kepala Sekolah untuk ayah bunda hebat yang saat ini sedang mendampingi putra-putrinya di rumah. Ayah bunda yang hebat-hebat, tetap semangat mendampingi putra-putrinya di rumah. Kita sama-sama berjuang untuk dapat memberikan pendidikan yang menyenangkan bagi anak-anak kita tercinta. Sebelum memulai pembelajarannya, Ibu ucapkan selamat kepada anak-anak kelas 4 SDN Semut yang telah berhasil naik ke kelas 4. Ada banyak tantangan menunggu kalian loh. Kalian anak-anak hebat harus bisa lebih baik lagi di kelas 4. Nah, ada seorang bijak yang mengatakan, jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan kamu tidak melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Kegiatan kita hari ini ada 4 anak-anak. Yang pertama, kita akan bernyanyi. Yang kedua, kita akan berkenalan. Yang ketiga, kita akan bercerita. Dan yang terakhir, anak-anak akan diajak untuk berlatih berpendapat. Sebelum melanjutkan ke materi, supaya anak-anak bisa lebih bersemangat lagi, Ibu ingin mengajak anak-anak untuk bernyanyi. Anak-anak ikuti ya. Judul lagunya Hari Pertama ke Sekolah versi belajar daring. Hari ini hari bahagiaku, belajar online dari rumah. Meskipun terpisah ruang dan waktu, kita tetap jumpa menyapa. Senangnya hatiku dibantu ayah ibu, guru baru tentulah ramah. Ayo belajar bersama, ayo online bersama. Ibu ulangi sekali lagi ya. Anak-anak coba ikuti supaya belajarnya bisa lebih bersemangat. 1, 2, 3. Hari ini hari bahagiaku, belajar online dari rumah. Meskipun terpisah ruang dan waktu, kita tetap jumpa menyapa. Senangnya hatiku dibantu ayah ibu, guru baru tentulah ramah. Ayo belajar bersama, ayo online bersama. Sekarang kita lanjutkan ke
materi pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, selama anak-anak belajar di rumah, anak-anak tentu tidak bisa belajar sendiri. Anak-anak membutuhkan bantuan dari orang lain, baik itu ayah, bunda, maupun kakak yang ada di rumah. Nah, ketika anak-anak ingin meminta bantuan dari orang lain seperti ayah, bunda, ataupun kakak, anak-anak perlu untuk berlatih mengucapkan tolong. Ya, tolong ini merupakan salah satu kata yang ajaib anak-anak. Karena dengan anak-anak mengucapkan kata tolong, orang yang akan memberikan bantuan merasa lebih dihargai. Nah, yang kedua, selain ada kata tolong, anak-anak juga perlu untuk membiasakan mengucapkan maaf ketika anak-anak melakukan kesalahan kepada siapapun itu, baik kepada ayah, ibu, kakak, adik, kepada siapapun. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, anak-anak harus mengucapkan kata maaf. Dan yang ketiga, anak-anak juga perlu untuk membiasakan mengucapkan terima kasih. Kapan mengucapkan terima kasih itu? Ketika anak-anak mendapatkan bantuan dari orang lain. Ketika anak-anak mendapatkan bantuan dari orang lain, lalu anak-anak mengucapkan terima kasih, pasti orang yang sudah membantu anak-anak menjadi senang, menjadi merasa lebih dihargai. Kita mulai dari hari ini ya. Hari ini kita bersama-sama untuk membiasakan mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih. Nah, anak-anak, ada tugas yang menanti anak-anak. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Sebelum anak-anak memperkenalkan diri, izinkan ibu untuk terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama ibu adalah Lintang Novi Anggit Saputri. Anak-anak bisa memanggil Bu Lintang. Ibu lahir pada tanggal 6 November 1995. Saat ini usia ibu menginjak 25 tahun. Hobi ibu membaca buku. Ibu terakhir kali bersekolah di Universitas PGRI Semarang. Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi, ibu juga masih terus belajar supaya bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak semua. Kalau ibu saja masih belajar, anak-anak juga harus lebih rajin belajar lagi. Karena anak-anak semua adalah generasi-generasi penerus negeri ini, negeri kita tercinta, negeri Indonesia.
Indonesia. Masa depan bangsa Indonesia, masa depan negara Indonesia ada pada anak-anak semua. Kalau sekarang anak-anak sudah tidak mau belajar, tidak mau berusaha mengerjakan tugas sendiri, nanti bagaimana bangsa Indonesia ke depannya? Karena yang akan menjadi guru, yang akan menjadi dokter, tentara, polisi, itu nanti adalah anak-anak. Yang sekarang menjadi dokter, guru seperti ibu sekarang, nanti akan tua, nanti akan pensiun, digantikan oleh anak-anak. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan dari sekarang. Dari mana mempersiapkannya? Dari kesiapan anak-anak untuk mengikuti pelajaran hari ini. Baik, sekarang Bu Lintang tantang anak-anak untuk memperkenalkan diri. Jadi, anak-anak nanti diminta untuk membuat video pembelajaran yang isinya adalah pertama, identitasmu, seperti nama, alamat, dan hobimu. Kemudian yang kedua, menyebutkan bakat atau minat yang dimiliki. Contohnya dengan kata seperti ini, aku pandai dalam hal, terserah anak-anak. Yang tahu anak-anak sendiri. Ada yang pandai dalam hal bernyanyi, ada yang pandai dalam hal bermain sepak bola, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sifat. Nah, ini dia sifat. Bu Lintang ingin tahu sifat baik dan sifat buruk yang dimiliki anak-anak. Sifat baik hebat, pasti mendapatkan pujian, dan pastinya anak-anak tidak takut untuk menyebutkan, ya kan? Lalu kalau sifat buruk seringnya ditutupi karena takut kalau nanti diejek, takut kalau nanti tidak punya teman, takut kalau nanti dimarahi. Padahal belum tentu. Di sini ibu ingin anak-anak menyebutkan sifat buruk anak-anak supaya nanti kita bisa lebih saling mengenal, bisa saling melengkapi. Yang buruk nanti pelan-pelan diperbaiki. Kalau sifatnya sudah baik semua, lalu untuk apa Bu Lintang dekat sama anak-anak? Ya, karena kalau dekat itu tidak hanya menerima sifat baiknya saja, sifat buruknya juga diterima. Karena kita semua adalah keluarga besar SD Negeri Semut. Bu Lintang ulangi ya. Ada 3 hal yang harus dimuat di dalam video kalian. Yang pertama, identitasmu. Yang kedua, bakat atau minatmu. Yang ketiga, sifatmu, baik sifat buruk maupun sifat yang baik. Ketika anak-anak akan membuat video perkenalan, anak-anak pasti kesulitan untuk membuat sendiri. Anak-anak membutuhkan bantuan dari orang lain, baik itu ayah, ibu, ataupun kakak.
Nah, jangan lupa ketika anak-anak meminta bantuan orang lain, apa kata pertama yang harus diucapkan? Iya, betul sekali. Tolong, ya. Ucapkan kata tolong. Ketika anak-anak membuat video, hal lain yang perlu diperhatikan adalah kenakan pakaian yang rapi, suaranya jelas dan lantang. Suara jelas itu A, I, U, E, O. Hurufnya, pengucapannya jelas. Lantang itu keras suaranya. Dengan demikian, hasilnya bisa lebih bagus daripada video yang dibuat dengan pakaian yang tidak rapi, suaranya tidak jelas dan tidak lantang. Video yang terbaik nanti akan Bu Lintang upload di YouTube, ya. Dan nanti anak-anak akan mendapatkan nilai yang bagus tentunya. Oleh karena itu, sebelum membuat video, anak-anak perlu dipersiapkan dengan baik apa saja yang dibutuhkan. Nah, setelah anak-anak membuat video perkenalan, dilanjutkan dengan tugas berikutnya anak-anak. Tugas yang kedua, yaitu bercerita. Bercerita tentang pengalaman belajar dari rumah. Bagaimana caranya? Jadi cerita yang kalian ingin sampaikan itu ditulis. Tuliskan cerita pengalamanmu tentang belajar dari rumah pada selembar kertas. Lalu yang kedua, gambar. Kamu boleh menambahkan gambar pada ceritamu supaya ceritanya bisa lebih menarik. Tetapi gambar ini tidak wajib ya anak-anak. Yang ketiga, bagikan. Bila sudah selesai menulis cerita yang sudah anak-anak tulis itu dikirimkan kepada ibu guru supaya ibu bisa tahu bagaimana pengalaman anak-anak selama belajar dari rumah. Apakah ada yang perlu diperbaiki ataukah sudah baik? Apakah anak-anak belajarnya sudah bersemangat atau belum? Apakah belajar dari rumah itu membosankan atau justru menyenangkan? Nah, itu yang perlu ibu tahu. Jadi, jangan takut salah, jangan takut dimarahi. Ceritakan saja apa yang menjadi apa yang menjadi pengalaman anak-anak. Tulislah ceritamu di selembar kertas. Tentunya perlu diperhatikan kerapiannya ya. Nah, setelah anak-anak selesai membuat cerita, anak-anak dilanjutkan untuk berpendapat.
pendapat ini secara singkat saja anak-anak, tidak perlu panjang lebar. Apa isinya? Isinya adalah harapan anak-anak. Harapan untuk pembelajaran daring di kelas 4 ini. Anak-anak itu ingin belajar daringnya yang seperti apa? Nah, coba tuliskan ya. Tuliskan harapanmu di bawah cerita yang telah dibuat. Mencoba hal baru. Bagi anak-anak yang ingin mencoba hal baru, yaitu berpendapat dengan media yang lain, anak-anak bisa menuliskan pendapatnya di kolom komentar ya, di kolom komentar YouTube yang Ibu buat ini. Karena ini memerlukan keberanian anak-anak ya, Bu Lintang akan memberikan nilai tambah untuk anak-anak yang tidak takut untuk mencoba hal baru. Hari ini anak-anak sudah berhasil menyelesaikan tantangan. Tantangan apa? Tantangan untuk melawan rasa malas untuk mengikuti pelajaran hari ini. Anak-anak sudah hebat sekali. Tapi anak-anak bisa lebih hebat lagi kalau nanti mau mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Ada berapa tugas? Ada 2 tugas. Yang pertama, tugas membuat video perkenalan, dan yang kedua, tugas untuk menulis cerita pengalaman belajar dari rumah. Kita tidak terasa sudah sampai di akhir pembelajaran. Sebelum Ibu akhiri, Ibu sampaikan apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, anak-anak bisa mengirimkan pertanyaannya di grup WhatsApp kelas 4 SD Negeri Semut. Bu Lintang akhiri pembelajaran ini. Semoga anak-anak bisa berani untuk mencoba hal baru, tidak takut untuk melakukan kesalahan. Ibu tunggu ya tugas anak-anak. Terima kasih anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.